terbaik buat anaknya. Lo bayangin, anaknya diasuh dengan baik, anaknya di sekolah dengan yang terbaik, kaki buat pala, pala buat kaki gitu. You know what I mean? Kayak aduh sedih. Anyway, tapi kan gue lihat sekarang anak itu sebenarnya bukan pansos, tau gak lo? Sekarang itu kan gue lihat kan dia udah mulai tampil di TikTok, terus dia bantuin jualan, dia dapat rezeki. Buat gue pribadi ya, semoga buat gue pribadi, semoga si anak ini diberikan rezeki yang terbaik. Jadi kayak ya udahlah gitu, kayak lu, ibu lu nggak mau ngakuin neneknya yang sudah meninggal itu menjadikan lo supir. Terus menurut gue sih jahat banget, jahat banget. Gue speechless. Sini anjing aja gue asuh dengan baik gitu loh. Seorang anjing aja gue asuh dengan baik, seorang asisten rumah tangga aja gue perlakukan manusiawi gitu loh. Lo ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan, tapi gue gak nyangka sejujurnya, maksudnya kasusnya Denadut ini gue gak nyangka gitu loh. Apalagi sebelumnya itu dia kan pernah nangis-nangis soal kasus anaknya yang meninggal. Soal kasus anak yang sakit, soal anaknya yang kasus anak ceweknya yang sakit, dan dia menjadi seorang ibu yang fighting buat seorang anak perempuan yang sedang sakit. Dan everybody iba, satu Indonesia iba bahwa oh my god, seorang Denadut gitu kan, fighting buat anaknya yang bener-bener sakit gitu kan, sampai dia pala buat kaki, kaki buat pala. And then boom, berita ini tersebar like, tiba-tiba langsung kayak blow up gitu kan. Lo tau nggak kenapa menurut gue si anak cowok ini muncul sekarang? Ada yang sadar nggak kenapa? Kenapa si anak ini tiba-tiba muncul sekarang? Karena gue rasa dia takut sama neneknya. Maksudnya gini loh, si ibunya Denadut ini kan memang maksudnya megang peranan lah ya gitu di keluarganya kali ya. Dan mereka bungkam karena mereka takut, ngerti nggak lo? Mereka bungkam karena mereka takut. Terus setelah si neneknya meninggal, akhirnya mereka baru shock, maksudnya baru muncul gitu loh. Karena selama ini mereka diem gitu loh, mereka diem. Dan menurut gue yang lebih gilanya lagi, lebih gongnya lagi, lo tau what? Gue denger Denadut itu kayak kayak kasih apa sih namanya, kayak gini, si anak pertama kan nuntut kan 7M, terus tiba-tiba justru dia si Denadut ini berbalik nuntut balik kan, yang bener gak sih, dia nuntut balik si ke anak cowoknya dan ibu yang ngasuh dia. Oh my god, lu pingin gue jedotin tuh gak lo? Sumpah pingin gue jedotin gitu gak? Boom. Lu sadar gak sih? Lu sadar gak sih apa yang lo lakukan tuh salah, men? Itu lo salah gitu loh. Pikirannya kemana sih gitu loh? Sedih gue, sumpah sedih banget. Iya, jadi gini. Si anak itu muncul karena dia takut sama neneknya. Ngerti kan lo? Maksudnya kayak keluarga yang ngasuh itu sama si anak itu muncul ke media memang karena nunggu waktu yang tepat, bukan karena mereka mencari popularitas. Itu sih yang gue lihat ya, bukan cuma mencari popularitas. Dan kenapa tiba-tiba popularitas itu sekarang berpihak kepada anaknya? Ya karena memang banyak yang iba dan dia patut untuk mendapatkan itu gitu loh. Gue sih sumpah sampai geleng-geleng kepala. I don't know what to do, I don't know what to say. Gue speechless. Aduh, cuma butuh pengakuan. Lu gini. Gue rasa satu Indonesia ya,
gue rasa satu Indonesia yang tadi misalkan gini, ini kan sekarang lagi boycott Denadut, everybody said like boycott, gue nggak mau dia ada di TV gitu kan. Gue rasa kalau misalkan tiba-tiba ya, anggaplah ini it's just happen, ini udah terjadi, dia udah kayak diem bungkam 1000 bahasa selama 2 minggu loh ya, untuk not say anything, not even one word, nggak ada pengakuan, nggak ada minta maaf, nggak ada apa, nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut si perempuan ini kan, si ibu ini. Gue rasa kalau misalkan dia datang gitu ya, dia temuin ini anak baik-baik, terus dia ngomong gini, kayak gini, hai gitu kan, maksudnya kayak I'm so sorry gitu, misalkan gitu, I'm so sorry dengan apa yang terjadi. Gue mungkin pada saat itu gue belum siap menjadi ibu, gue masih muda. Tapi gue nggak tahu ya kalau ini beneran ya, kalau kasus ini beneran, gue juga nggak tahu apakah ini beneran atau enggak. Tapi sepertinya kayak 99% beneran gitu loh, lo ngerti gak sih? Kayak ini anak berani loh tes DNA. Lu bayangin sih, dia berani tes DNA. Berarti kan kayak nggak ada ditakutin, karena gue ngomong kayak gini emang karena bener gitu loh. Kalau si ibunya ini datang gitu kan, minta maaf, cuma bilang maaf ya, saya terpaksa melakukan ini karena pada saat itu saya belum siap, saya masih remaja, saya bukan bermaksud untuk ngebuang kamu, bukan gini. Gimana ya? Mungkin gue rasa satu Indonesia bakalan iba, lo ngerti nggak? Karena emang kan semua orang kan, menurut gue semua orang itu punya masa lalu gak sih? Iya kan, kayak semua orang punya masa lalu gitu. Jadi buat gue kalau emang masa lalu itu sudah lewat dan tiba-tiba si ibu ini, gue rasa satu Indonesia juga bakal maafin deh. Iya gak sih? Anyway, gue sedih. Gue sedih banget. Ya, setiap orang sih menurut gue ada cobaannya ya. Menurut gue setiap orang ada cobaannya. Dan bangke yang ditutup-tutupin, kebohongan, bangke yang ditutup-tutupin, at the end akan kebuka sendiri. Menurut gue ya. Jadi kayak lu punya masa lalu gitu kan, sebenarnya Tuhan juga menurut gue, Tuhan dan para netizen juga maha pemaaf gitu loh. Iya gak sih? Menurut gue Tuhan maha memaafkan. Netizen pun lo pada menurut gue juga maha memaafkan. Jadi bangke yang udah ditutup-tutupin, kalau lu tutupin dengan semua kebohongan lagi, percuma. Menurut gue bakal kebongkar juga gitu loh. Dan kalau misalkan udah kebongkar, lu jangan diem 1000 bahasa. Lu jangan nutupin kebohongan lagi, lu tutupin kebohongan lagi, atau kayak diem aja 1000 bahasa, no comment gitu. Speak up lah. Kalau emang ini terjadi beneran, lu speak up gitu loh. Bener gak sih? Anyway, itu pendapat gue. Aduh, tapi gue tuh jujur, gue pingin banget dia itu mengakui kesalahannya dia, dan dia itu datang ke ibu. Pertama dia itu harus datang ke ibu yang ngasuh dia, maksudnya yang ngasuh anaknya ya. Lo bayangin ngasuh anak orang, si ibu itu udah ngasuh anak orang dengan penuh kasih sayang. Lo lihat nggak si ibunya nangis? Berarti ibunya itu yang ngasuh dia tuh tantenya ya kalau nggak salah, yang dari Banyuwangi ya nggak sih? Jadi kalau menurut gue satu-satunya yang perlu dia lakukan pertama kali adalah minta maaf ke ibu yang ngasuh dia. Abis itu ke anaknya juga. Lo bayangin tuh ibu udah ngasuh anak orang, kasarnya ya, penuh kasih sayang. Kurang angel apa, kurang malaikat apa tuh ibu? Hah? Iya gak sih? Sebel gue, jahat banget.
Sumpah, gue sebel banget sama orang-orang jahat kayak begitu. Gue tuh ya neneknya itu, nah kan adik iparnya, berarti kan emang jatuhnya kan tantenya kan, adik ipar ya, intinya tantenya lah, familynya lah, intinya tantenya lah. Gue cuman berdoa setiap kali gue lihat video dia, setiap kali gue lagi scroll TikTok, setiap kali gue lihat video dia ngomong gitu ya, hati gue tuh teriris-iris tuh, kalau gue tersentuh. Gue cuma berdoa semoga anak itu diangkat derajatnya, udah diangkat derajatnya, dibanyakan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan juga buat ibu yang ngasuh dia juga ya, semoga tuh ibu juga ya Allah pahalanya, Tuhan nggak pakai mikir deh, pahalanya udah the best deh, sumpah. Tuh ibu ngasuhnya bener-bener pakai hati tuh nggak lo lihat kan, si ibu tuh menangis ngelihat anak cuma butuh pengakuan. Aduh. Sorry guys, gue tuh orangnya kalau udah mulai mewek agak susah stop buat berhenti, tau gak lo? Terutama buat yang nyentuh perasaan gue. Lo bayangin ya, gue nih kalau misalkan lagi scroll banjir, misalnya scroll berita, tiba-tiba gue ngeliat banjir gitu, lihat orang-orang kesusahan, gue sedih, sumpah gue sedih. Kayak kemarin nih contoh nih, korbannya Sumatera, gila gue nangis, sumpah gue nangis. Makanya kemarin kan gue sempet galang dana kan buat teman-teman gue gitu, gue bikin galang dana lah buat mereka gitu ya. Memang nggak seberapa, bukan kayak gue bikin galang dana bukan seperti konten kreator atau selebgram lain yang dapat gila-gilaan, nah tapi at least sedikit, tapi kalau bisa bantu yang dapat enggak gitu loh. Anyway, lo tau nggak menurut gue tahun 2005 itu adalah tahun karma. Dan tahun 2026 adalah akibat dari karma itu. Itu yang gue lihat ya. Jadi gini, contoh. Setiap bencana apa yang terjadi itu kan karma dari orang-orang kan. Kan semuanya kebongkar pelan-pelan ya gak sih? Kayak semua karma buruk lu kumpulin di tahun 2025 itu kan karma keluar. 2026 pembuktian. Menurut gue itu. Jadi semua karma yang terjadi kebongkar semua. Aduh, sedih. Anyway, gue cuma mau bilang buat kalian, karena hujan itu nggak berhenti dari, karena hujan dari kemarin tuh nonstop nggak berhenti. Gue harap buat kalian stay safe. Buat yang rumahnya kebanjiran, stay safe juga. Intinya adalah memang lagi banyak bencana gitu, jadi ya udahlah gitu. Termasuk pejabat korupsi. Dulu lu tahu nggak, gue tuh paling benci banget sama yang namanya korupsi. Gue tuh benci banget sama pejabat, sumpah. Mulut gue tuh ya udah bisa sumpah serapah, tau gak lo? Masalahnya itu kan lo bayangin ya, kalau pejabat di Indonesia itu tidak dikit lah korupsinya, Allahu Akbar, gue rasa rakyat Indonesia semua makmur, sumpah. Ijazah palsu itu lagi, itu biangnya korupsi. Lo tau nggak, ini semua orang nih pada nyetor, lo tau nggak? Semua orang pada nyetor ke dia gitu. Aduh, gue nge-gym gak ya? Gue stres nih, kayak gue pengen nge-gym tapi gue galau. Lihat deh tuh, hujannya non-stop. Terima kasih ya dibilang awet muda. Thank you so much. Anyway, gue tuh kalau misalkan ngebahas masalah segala sesuatu yang gak adil, contoh masalah
masalah denadut, masalah koruptor itu bikin hati gue tersayat-sayat tuh lo. Ya kalau gue sih, kalau gue pribadi gue hanya rakyat biasa. Gue pun juga punya masa lalu gitu kan. Makanya kenapa konten-konten gue sebenarnya gue jarang banget mau nyentil-nyentil orang ya. Gini-gini. Gue itu sebenarnya tidak mau masuk ke dalam masalah orang atau nyentil-nyentil orang di dalam konten-konten gue. Kenapa? Karena menurut gue juga punya masa lalu dan gue nggak mau disentil-sentil masa lalu gue gitu. Cuma kalau kalian nanya, kalian kan nanya nih sama gue kan, kalian nanya sama gue soal si Denadut ya kan. Ya udah, di luar siapapun dia, maksudnya gue menyukai potensi si Denadut ya, as entertainment, as penyanyi, as guru zumba, as penyanyi dangdut, pokoknya dia bisa semuanya. Di luar dia bener-bener multi talented. Gue nggak ngomongin orangnya ya, tapi gue ngomongin karakternya, oke? Gue nggak mau menghujat orangnya. Karena buat gue setiap orang lah punya masa lalu. Dia punya masa lalu, siapa punya masa lalu, lu punya masa lalu, gue punya masa lalu. Jadi gue nggak mau nyenggol orang, oke? But kalau kita ngomongin karakternya, betapa benci gue karakternya, I really hated karakternya, that's it, oke? Tapi di luar dia seorang entertainment, she's really multi talented. I respect. She can dance really well, she can sing really well, she can do everything. Salut gue, oke? Tapi di luar personalnya, maksudnya di luar orangnya, karakternya I hate it. Gitu, oke? Aduh, udah gitu aja. Gue takut salah ngomong. Spill, ini ada nih Bu. Molly, where's Molly? Lagi sama mbaknya. Gue nge-gym gak ya? Gue galau banget. Gue mau nge-gym tapi lagi ngomongin siapa sih? Denadut. Kok mau nge-gym tapi gue bingung. Jam berapa nih sekarang? Jam 6.35. Udah lah ya. Gue nge-gym di rumah aja deh. Besok aja deh gue nge-gym pagi. Ini hari Diana, gue sampai lupa hari tuh gak sih? Ini hari apa ya? Hah? Apa? Ini udah hari Kamis, gila. Ini udah hari Kamis. Gue gak nge-gym. Gue gak nge-gym di rumah aja deh. Anyway, udah gitu aja. Gue takut mau komen salah. Mie telur mie rebus pakai telur, ya Tuhan. Moza, mamaku masih tinggal di sana, tapi aku udah nggak tinggal di sana. Tunggu, jam berapa sih tutup? Sekarang guys, ini tanggal berapa sih sekarang? Si Asti, coba lo joget, cipat. Gue nggak bisa joget kayak gitu. Terima kasih Tekoti. Ya, gini deh, kalian mau bertanya apa? Gue jawab. Kalian misalkan gini, kalian mau nanya nih, gue mau nanyain pendapat gini. Kalian mau gue berpendapat soal siapa? Soal Denadut kah? Soal Inaroh kah? Gue akan berpendapat. Tapi sekali lagi ya, gue kasih tahu nih, gue tidak mau nyenggol siapapun. Jadi apa yang keluar dari mulut gue ini adalah sebatas karakter seseorang. Gue nggak akan nyerang personalnya, no way. Ingat ya, gue tidak mau menyerang personal seseorang. Karena menurut gue pun juga jauh dari kata sempurna. Gue punya kesalahan dan gue ada kesalahan masa lalu yang gue juga nggak mau diobrak-abrik gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau bertanya soal seseorang, kasih tahu gue aja. Kalian mau gue ngomongin siapa nih? Misalnya kalian mau gue ngebahas siapa, bukan ngomongin ya. Kan tadi udah dibahas soal Denadut gitu. Gue nggak akan nyentil personalnya. Mister Tuko jalan-jalan. Kalau lo mau ngebahas Nick Mir, oke. Kalau soal Nick Mir gue salut lah. Gini. Menurut gue, kalau orang kan gini. Kalau menurut gue orang itu kan personal brandingnya beda-beda ya, mas gue. Personal branding setiap konten kreator,
personal branding setiap selebgram, personal branding setiap artis gitu, menurut gue beda-beda gitu kan. Kalau memang ada yang memang dia pingin followernya naik dengan mengangkat kasus-kasus, monggo, no problem. Tapi kalau di luar, gue ngebahas Nikmir, kalau si Nikmir gue sandingkan dengan Denadut, ya dengan Denadut, gue respect Nikmir lah, gue respect dia. Why? Lo tau nggak? Mulut dia kan ceplas-ceplos ya, ceplas-ceplos. Tapi kadang-kadang ceplas-ceplos itu bener gitu loh. Tuh di luar kelakuannya dia ya. Cuman lo kebayang nggak? Kelakuan apa yang dia perbuat itu dia pertanggungjawabkan loh. Lo bayangin tuh. Ada yang dibuang, semuanya dijadiin. Walaupun dia nggak merit, walaupun mungkin dia ada mau lo bilang ganti laki lah atau apalah, tapi dia tanggung jawab gitu loh. Maksudnya dia tanggung jawab sama semua perbuatannya dia gitu. Gue lebih respect lah. Maksudnya lu bayangin ya, itu anaknya itu disekolahkan yang terbaik, anaknya itu dikasih makan yang terbaik, anaknya dikasih tempat tinggal yang terbaik. Lu bayangin tuh, pala buat kaki, kaki buat pala. Walaupun cara dia nyari duit itu beda-beda ya. Gue balik lagi nih, cara nyari duit orang beda-beda. Ada yang nyentil, ada yang enggak. Gue gak mau nyentil. Gila loh, 3 anak. Tapi maksud gue 3 anak, dia pala buat kaki, kaki buat pala. Hebat menurut gue, hebat gitu. Gue ada anak satu anak anabul tuh. Gitu. Pokoknya di luar apapun gue respect. Dan kalau soal Inaroh, kenapa sih dia susah banget minta maaf? Kenapa sih tuh mulut? Ya kan? Nggak, gue nggak ngomongin personalnya. Gue nggak ngomongin orangnya ya. Gue cuma ngomongin karakternya. Aduh, gue nggak ngikutin si Jule. Gue nggak ngikutin. Gue cuma ngikutin Inaroh. Karena nggak tahu, gue nggak kenal Jule. Gue nggak pernah lihat VT-nya dia. Gue nggak kenal dia. Jadi gue nggak bisa komentar apa-apa. Tapi kalau soal Inaroh, gue ngikutin sebenarnya tuh dari zaman yang IG, dari kasus dia yang itu loh, yang lakinya selingkuh ya kan laki sempat selingkuh tuh, ngoceh-ngoceh depan media, aku korban perselingkuhan. Gimana kagak mau, aku dibeginikan, aku nggak rela gitu kan. Apa sih dipakai cadar ya kan, dia bilang begini. Aduh, gue jadi julid anjrit. Sumpah gue jadi julid. Gue nggak ngomongin, pokoknya gue nggak ngomongin, gue nggak mau nyerang, tapi intinya gue cuma mau ngomongin personalnya, masa karakternya aja ya. Gue paling benci sama orang Muna. Sumpah gue paling benci sama orang Muna. Allahu Akbar, gue benci sama orang Muna. Bintang gue Scorpio. Gue orangnya apa adanya. Kalau gue suka enggak. Tunggu, gue pamerin bentar dikit nih.